Salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sesi webinar kali ini, eh, yaitu AI in Football Analytics bersama mentor kita yang sudah hadir di sini. Pembicara kita yaitu Mas Bahi Helmi Hartoyo Putra. Nah, sebenarnya siapa sih Mas Bahi ini? Oke, kita coba kenalin dulu ya soal Mas Bahi ini siapa. Saya share screen. Oke. Nah, ini dia profilnya Mas Bahi Helmi Hartoyo Putra. Jadi Mas Bahi S1 di Fasilkom UI. Mungkin teman-teman ada dari Fasilkom UI. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sejong University Korea Selatan dengan major Mechatronics Engineering eh, dengan tesis sebagai berikut. Jadi ya untuk secara keilmuan udah Masya Allah nih beliau. Dan sekarang sejak tahun 2023 Mas Bahi aktif sebagai AI Engineer di Saifa Football di AI Brain Korea. Nah, ini udah kerja dengan klub-klub Eropa ya untuk develop AI-based measure reports dan football action recommender dan akurasi 0,89. Ini luar biasa ini. Dan juga sudah pernah berpengalaman menjadi research assistant di Sejong University Korea dan sebelumnya menjadi ML engineer di Doku dan juga sempat menjadi intern di Gojek dengan programming language yang cukup lengkap ya ini dan library yang sebagai berikut. Untuk lengkapnya mungkin nanti bisa kunjungi di LinkedIn-nya Bahi. Linknya sangat sangat mudah dihafal ya. Pakai ini aja, pakai nama pendek aja. Oke, langsung saja kepada Mas Bahi Helmi Hartoyo Putra. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes tes, Bismillah. Kedengaran ya suaranya? Kedengeran, kedengeran. Teman-teman. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Makasih Mas Amar udah memperkenalkan nih. Izin mungkin saya sharing-sharing sedikit gitu ya teman-teman terkait apa yang sedang saya kerjakan sekarang gitu di bidang saya dan di perusahaan saya sekarang. Mungkin nggak akan terlalu dalam, teman-teman. Mungkin di sini juga teman-teman ada yang lebih specialized dibanding saya di bidang ini. Di sini saya tujuannya mau sharing aja kira-kira di dunia football analytics itu apa aja sih yang udah eh, kita implement gitu ya di perusahaan kita dan kira-kira ada opportunity apa sih yang teman-teman bisa kembangkan di bidang football analytics. Ya, saya coba share screen ya. Oke. Oke. Ya, eh, langsung aja, perkenalkan nama saya Bayi Helmi Hartoyo Putra. Sekarang saya bekerja di AI Brain. Jadi AI Brain itu suatu perusahaan yang memang produk-produknya semua bergerak di bidang AI. Ada di robotik begitu ya, atau di metaverse dan juga di football analytics salah satunya. Sekarang saya menjabat sebagai diamanahkan menjadi AI engineer dan juga project manager di salah satu project yang lagi dikerjain di AI Brain. Eh, Sedikit tentang saya gitu ya. Tadi mungkin udah disampaikan juga oleh Mas Amar. Eh, saya lulus dari UI di bidang sistem informasi, lalu lanjut kuliah di Korea di Sejong University. Di waktu itu ambil dual major, jadi ambil dua degree-nya. Yang pertama Intelligent Mechatronics Engineering, yang kedua Convergence Engineering untuk Intelligent Drone. Tapi untuk spesialisasinya sendiri sebenarnya di bagian di bidang multimedia, lebih tepatnya di Vision AI, spesifiknya di video captioning. Mungkin teman-teman jarang ya dengar video captioning di Indonesia, cuman di zaman saya masuk S2 itu memang Korea dan Cina tuh lagi balap-balapan tuh terkait bidang video captioning. Eh, di Indonesia dulu sempat intern di Gojek
Data Science tahun 2019. Mungkin ada yang satu batch juga mungkin sama saya. Sempat kerja juga di Doku, Payment Gateway, selama kurang lebih 1,5-2 tahun gitu ya. Salah satu payment gateway tertua ya di Indonesia. Engineer baru saat itu dapat opportunity lanjut untuk S2 di luar negeri, lanjut di Sejong dan lanjut berkarir di AI Brain Korea. Nah, ini beberapa publikasi dan riset saya selama di Indonesia ataupun di Korea. Ya, kebanyakan di bidang video captioning ya, seperti teman-teman tahu. Ya, ntar kalau mungkin ada pertanyaan yang menyinggung terkait video captioning juga boleh. Semoga saya masih ingat dengan ilmu-ilmunya gitu ya. Publikasi terakhir kemarin, alhamdulillah ada paten yang baru di-accept beberapa bulan lalu ya, di bulan April, terkait video captioning dengan metode dual learning. Nah, sedikit tentang AI Brain. Nah, ini CEO saya nih, Pak bosnya. Namanya Shin Hong Sik gitu ya kalau nama Koreanya. Tapi nama internasionalnya Richard. Dia mendirikan AI Brain dulu di US. Terus ada beberapa cabang sekarang AI Brain. Kita punya di Jerman, kita ada di Switzerland, ada di Latvia, di Korea juga ada, sempat juga ada di Shenzhen, Cina. Uh, untuk sekarang sportsnya itu kita fokusnya di dua hal. Ada football, soccer, ya football, atau bahasa Amerika ya soccer ya. Kalau di bahasa selain US kan football. Terus ada ice hockey juga. Ya, ice hockey ini tim Swiss yang megang dan Latvia. Dan ya, ini profil beliau. Nah, ini kita di tahun lalu kita participate di salah satu event tech terbesar juga di dunia namanya VivaTech di Paris, French. Ada 2 engineer juga ya dari Indonesia gitu ya. Bahkan fun fact mostly orang Indonesia yang develop si produk bolanya ini gitu. Eh, ada yang tahu ini? Mungkin kalau yang tahu Football Analytics sering nonton channelnya beliau ya, Meta Football. Ini namanya Cormac. Dia salah satu analis football juga dan sempat menjadi bagian dari tim kita. Nah, ini sedikit tentang AI Brain yang udah pernah AI Brain Achieve gitu ya sebagai company yang berkaitan dengan bola mungkin ini ya. Kita pernah ikut International Football Board Competition waktu itu yang diadakan Manchester City x Google. Terus pernah ikut juga SoccerNet. Waktu itu juara 3 di kamera calibration-nya. Walaupun yang lainnya urutan buntut ya. Cuman di kamera calibration alhamdulillah juara 3. Gitu. Nah, ini beberapa tim-tim yang udah pilot sama kita waktu itu dan pernah bekerja sama juga. Oke, sekarang masuk ke topik sedikit gitu ya, pemanasan otak gitu. Apa itu AI? Sekarang kan AI itu udah menjadi jargon ya, bahkan ini namanya rubytolib.ai gitu ya. Udah jadi bagian dari nama perusahaannya gitu ya. AI Brain juga kan ada AI-nya. Sekarang apa itu AI? Oke, kalau kita pelajarin, kita biasanya mendefinisikan sesuatu, biasanya kita tarik dari eh, ini ya, apa namanya, sesuatu yang bisa langsung ke ininya ya, apa namanya, abstraksinya begitu. AI itu bisa ngapain aja sih gitu ya, secara tugasnya. AI bisa buat detail recommendation, AI bisa ngelihat sesuatu objek, bisa identify suatu objek, AI bisa menjawab eh, human language gitu ya, atau nge-reply sebuah percakapan atau engage di sebuah percakapan. AI bisa belajar dari pengalaman. Nah, AI bisa act independently dalam tanda kutip ya, replacing the need of human intelligence. Dan ini kalau teman-teman lihat, kayaknya AI itu berarti bisa melakukan apa? Bisa melakukan hal-hal yang memimik manusia, hal-hal yang bisa memimik pekerjaan-pekerjaan manusia. Oleh karena itu, bisa didefinisikan AI itu sebagai suatu teknologi yang enables atau yang dapat membuat mesin untuk melakukan tas-tas yang biasanya membutuhkan uh, human intelligence atau kecerdasan manusia. Jadi setiap ada teknologi yang bisa melakukan hal-hal ini gitu ya, nggak terbatas pada 4 ini gitu ya, tapi yang mirip-mirip dengan ini, maka kita bisa kategorikan dia sebagai suatu pekerjaan artificial intelligence. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam uh, ini ya, terkait produknya gitu ya, Saifa. Jadi ini salah satu produk dari AI Brain dari tempat saya bekerja sekarang.
yaitu Sports AI Virtual Assistant, Saifa. Jadi ini apa sih? Nah, kalau dilihat dari gambarnya, kelihatan ya, yang di sebelah kiri ini adalah suatu hmm, video asli, begitu ya. Di kanan ada sebuah virtual reality. Nah, kita coba lihat trailernya dulu. Ini nggak tahu ya suaranya bakal ke-share apa enggak, tapi coba kita pahami aja, karena ada subtitle-nya juga. Let's go. Every second, hundreds of different decisions are being made on the football pitch, with all players constantly. Nggak nongol ini ya. Oke. Every second, hundreds of different decisions are being made on the football pitch, with all players constantly thinking about which movement, pass, or dribble will best help the team succeed. But how can a player really know what impact their choices have on the game? With Cyber, every game situation is tracked with industry-leading precision and recreated in virtual environment, giving every player and coach the ability to relive the move from any perspective they choose. Coaches and players can analyze the moment together. And Cyber not only helps you understand the impact of your decisions, but also suggests new options you might not have considered. By integrating virtual reality with artificial intelligence, Cyber's past recommendation tool accurately predicts how different choices would have affected the game, helping you make the right decision in the heat of the moment. With Cyber, winning your next game has never been easy. Oke. Itu ya terkait Saifa. Jadi basically sebuah virtual assistant dalam bentuk virtual reality yang ngebantu kita untuk make better decisions berdasarkan past match yang udah kita lakukan. Itu. Nah, sekarang general pipeline-nya gimana sih? Nah, general pipeline-nya kayak gini ya, teman-teman. Kita punya video, gitu ya. Nah, ini kira-kira AI apa aja yang terlibat di Saifa. Jadi pertama kali yang kita lakukan pastinya dari sebuah video atau dalam bentuk konkretnya adalah sebuah frame. Apa yang kita harus lakukan? Ya kita deteksi dulu objek-objek yang ada di frame ini siapa-siapa aja. Gitu ya. Ada objek ID 1, objek ID 2, objek ID 3, 4, dan seterusnya. Lalu kedua, kita kan melihatnya ini kan bukan dari, kita ngelihatnya dari broadcast kamera kan. Jadi kalau otak manusia mungkin bisa ngira-ngira tuh. Nah, human intelligence mungkin bisa ngira-ngira. Player ini, oh ada di pojok kiri atas lapangan. Paling jarak 3 meter lah dari si tulisan booking.com ini gitu. Tapi komputer gimana cara tahu dia ada di sini? Nah, itu ada yang namanya makanya teknologi kamera calibration. Jadi kita coba nih untuk melihat dari frame yang udah kita capture ini sebenarnya posisi kameranya di mana sih gitu ya, atau misalkan kamera parameternya gimana, atau matriks yang tepat untuk nge-convert dari domain 2D frame ini ke 3D pitch ini tuh gimana sih gitu ya. Matriks yang tepat itu untuk nge-convert perkalian yang tepatnya tuh apa sih? Nah, itu adalah yang kita sebut dengan kamera calibration. Nah, kebetulan saya sekitar 1 tahun ya bekerja sebagai engineer di kamera calibration Saifa waktu itu. Nah, ini bagian saya. Sempat juga akhirnya kerja di object tracking-nya, bagian object tracking, tapi sama tim affiliation, tapi nggak lama di situ juga. Nah, basically ngapain sih? Jadi setelah kita tahu playernya siapa, apa-apa aja gitu ya, dan di mana lokasinya dia di sebuah frame itu, kita mau convert dia nih ke pitch dengan kamera calibration. Udah dapat lokasinya, sekarang kita harus track dengan konsisten kan. Bisa aja dia sama-sama player biru gitu ya. Player tapi kan atau misalkan dia sama-sama dengan player ID 1, tapi selanjutnya di frame berikutnya player ID 1 ini bergerak kemana. Nah, kita harus tahu karena video itu adalah kumpulan frame. Nah, itu disebut dengan object tracking atau player tracking kalau di domain bola. Dan itu nanti macam-macam post processingnya. Kenapa? Karena kadang-kadang player itu mengalami occlusion. Nah, occlusion atau dalam artian satu player terhalang oleh player lain. Sehingga kadang-kadang terjadi yang namanya saat occlusion itu ID-nya berubah. Si player A ini nih udah dideteksi kan sama model AI-nya bahwa dia itu player ID 1 begitu. Tapi setelah dia ketutupan sama player lain, pas dia muncul lagi di frame lain, dia jadi player ID 3 gitu. Padahal di dunia nyata dia adalah player yang sama kan, misalnya dia sama-sama Cristiano Ronaldo gitu. Nah, itu gimana? Makanya ada juga yang namanya post processing. Post processing
teknik-teknik di sana banyak ya untuk apa namanya, melakukan penyocokan ulang terhadap ID-ID yang baru-baru muncul. Atau kita sebut tekniknya dengan re-ID atau re-identification. Nah, kalau kita udah dapat pergerakan dia di 2D field kayak gini, nah kita ada VR engineer lagi nih. Jadi kita oper nih data ini, atau kita sebut dengan tracking data ini, kita oper ke VR engineer-nya. Yang mana VR engineer ini akan nge-recreate dalam bentuk 360 derajat VR training. Sehingga coaches, analis gitu ya, atau player itu sendiri bisa immerse tuh ke virtual reality itu, dan dia bisa nge-recreate momen itu gitu, dan dia bisa ngelihat dari berbagai macam angle, bahwa oh tadi kalau dilihat dari sisi sini tuh harusnya passingnya ke sini deh kayaknya, oh ternyata bolanya tuh kalau di sini tuh kehalang ini ya. Nah, itulah tujuan dari Sci-Fi, itu membantu untuk nge-evaluate past matches by uploading your video, and then we will process it automatically. Dan setelah itu kalian bisa nge-analyze itu ya dalam bentuk 360 derajat VR training. Nah, ini sedikit ya, saya nggak ngomongin terlalu teknikal. Sesuatu yang teknikal mungkin butuh workshop gitu ya. Cuman tentang kamera calibration, ya konsepnya sama sih sebenarnya. Yang perlu kita tahu adalah, yang perlu kita cari adalah matriks H ini teman-teman. Matriks H ini kita bisa cari ya dengan cara nge-solve menggunakan direct linear transform ya. Asal kita sudah tahu poin-poin dia di dunia nyata dan poin-poin dia di frame-nya. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih kalau bentuk lapangan atau sebuah pitch model gitu ya, udah tahu kan? Kalau misalkan lapangan itu berapa? Misalkan 105 kali 68. Berarti titik ini di lapangan kita udah tahu nih, dia tuh berapa gitu ya. Ini di meter keberapa XY-nya. Ini di meter keberapa XY-nya, ini di meter XY keberapa, kita udah punya 4 poin aja gitu. 4 poin aja kita punya, kita bisa melakukan camera calibration. Kita bisa nge-solve equation-nya dengan cara mencari H matrix-nya. Kalau udah dapat H matrix-nya, setiap kita punya frame baru, misalnya ada P5 di sini, kita tinggal kali aja lagi langsung dengan inverse-nya. Dapatlah kita real world coordinate-nya. Nah, ini kalau mau dihitung manual, pakai ini ya, nge-solve equation di atas ya dengan DLT gitu ya. Tapi ya simply aja, sekarang kita udah punya library OpenCV, kita find homography, selesai. Asal kita udah tahu image koordinatnya dalam pixel, jadi XY gambarnya itu di mana, dan real world coordinate-nya di meter itu di mana. Itu selesai. Kita bisa langsung ngetranslasiin setiap frame yang kita dapetin dari kamera yang sama ya, itu ke dunia 2D itu gimana, ke pitch 2D gimana. Oke, itu tentang Sci-Fi. Sekarang ada lagi nih modul tambahan, yaitu yang fokusnya ke analytics. Nah, cuman disclaimer ya, kalau untuk modul ini sebenarnya udah obsolete sekali sekarang gitu ya, karena goals-nya udah sedikit berubah begitu. Jadi ya goals-nya rada berubah, dan ini memang waktu itu sempat pilot juga terkait modul ini, cuman ya kondisi sekarang di produk nggak dipakai lah gitu ya. Tapi ini menarik untuk dipelajari, makanya coba saya share. Jadi teman-teman coba lihat misalkan di kondisi sebelah kiri gitu ya. Kondisi sebelum passing, ini ada si passernya di sini. Passernya di sini. Wah, ini nggak bisa di zoom ya. Semoga kelihatan ada passernya di sini. Dia mau ngoper bola ke sini, gitu kan? Berdasarkan event datanya itu, dia ngoper bola ke sini. Ini tim biru dari sebelah sini nyerang ke sini ya, ke kiri. Nah, sekarang pertanyaannya, pas dia ngepas ke sini gitu ya, apakah itu pas yang baik? Apakah itu pas yang good gitu ya? Nah, kalau coach gitu ya, atau orang yang udah biasa dengan bidang bola gitu ya, coaching, mungkin bisa menjelaskan ya dengan intuisinya dia gitu ya. Tapi kalau orang awam gitu ya, ngelihat kayak gini, oke, kayaknya bagus mas gitu pasnya gitu ya. Atau aduh kayaknya terlalu riskan deh gitu ya. Nah, tapi balik lagi sekarang kalau kita ngomongin AI, kita ngomongin data, kita harus nge-quantify kan sebuah decision atau sebuah jawaban begitu. Sekarang gimana? Nah, hadirlah makanya Saika modul ini. Saika itu adalah Sport AI Coach Assistant. Jadi basically dia AI coach untuk ngebantu orang untuk nge-assess sesuatu lah. Ini salah satu fiturnya namanya past assessment. Jadi
asalkan kita punya event before pass dan after pass-nya, kita bisa nge-review sebenarnya pas yang tadi lu lakuin gitu ya sebagai player nomor 7 bagus nggak sih gitu ya. Oke, setelah kita lihat gitu ya, ternyata di dunia football itu ada matrix-matrix gitu ya. Nggak di dunia ini aja, misalkan apa yang biasa main machine learning gitu ya, ada matrix apa accuracy gitu ya. Terus ada matrix apa lagi? Precision, recall, yang biasa main NLP ada blue gitu dan seterusnya, meteor segala macam. Nah, ternyata di dunia football analytics ada juga nih matrix-matrix, EPV, XGV, X counter, X pressure, dan sebagainya. Nah, sekarang setelah dilihat, ternyata pas yang dilakukan ke sini, berdasarkan data analisis kita gitu ya, oh dia EPV-nya naik gitu. XGV-nya juga naik, pas itu menghasilkan increase 5 kali XGV dan menurunkan 0,2 X pressure gitu. Menaikkan tapi sedikit X pressure. Nah, itu bisa kita simpulkan. Ternyata the pass significantly boosted goal scoring chances dan reduce the chance of counter attack, but also introduce a slight increase pressure on the ball from opposing player. Jadi naikin pressure sedikit aja gitu ya, tapi goal scoring chances-nya naiknya gila banget gitu ya. Jadi ini sebuah pass yang bagus berdasarkan data kita. Nah, ini data lengkapnya gitu ya yang dikeluarin dari sistem kita. Before pass tuh expression-nya segini gitu, tapi setelah pass segini gitu. X counter-nya sebelum segini, setelah segini. Jadi, nah ini juga bisa divisualisasikan dalam bentuk heat map atau apa gitu ya. Jadi untuk sebenarnya ini untuk nge-help coaches untuk make decision. Jadi saat mereka mau mereview pertandingan mereka setelah apa yang udah dilaksanakan selama 45 menit gitu ya, difilter event-event pasnya apa aja yang mau kita bahas tadi, momen-momen kritikal apa yang mau kita bahas. Selain penjelasan secara domain expert gitu ya, ditambahin juga bahwa oh pantesan aja tadi ini menciptakan gol ya. Ternyata dia itu pas kayak gini tuh XGV-nya tinggi loh kayak gitu. Atau ini expression-nya sebenarnya naik tapi kecil kok. Jadi oke ke depannya lakukan pas-pas yang seperti ini lagi ya gitu. Nah, ini ada other modules juga yang kita kembangin gitu ya, selain ini namanya pass assessment. Yang di sebelah kiri ini namanya football simulator. Jadi football simulator apa? Saya nggak tahu ya seberapa common, mungkin ada beberapa teman-teman football analis di sini yang suka main football sim juga gitu ya. Kalau saya lumayan sering ngulik gitu ya football simulator pakai engine-nya Google Football waktu itu. Jadi basically kita mau bikin sebuah produk di sebelah kiri ini. Ya, jadi kalau teman-teman tahu Google Research Football ini, anggaplah teman-teman main Winning Eleven nih, PS1 gitu ya. Cuman bisa di set dua-duanya AI yang main gitu. AI lawan AI. Atau komputer lawan komputer gitu. Terus kita nontonin aja gitu ya berdasarkan physical modelingnya dia gitu. Ataupun kita bisa ikut main juga sih sebenarnya. Ngepassing sana sini. Nah, kita memanfaatkan saat itu kita coba nge-inject gitu ya Google Research karena dia open source. Kita coba untuk kulik-kulik kodenya sehingga kita bisa manfaatin ini sebagai suatu simulator gitu. Karena kan basisnya udah ada nih. Dia sebenarnya sebuah simulation engine, udah ada basis physical modelingnya dari setiap player, kalau defense gimana, kalau orang lagi megang bola gimana, harus dikejar bolanya gimana. Tinggal di beberapa tempat tuh kita inject, misalkan ini kan tadinya open play, tapi kita buat jadi sesuatu yang bisa kita pause atau bisa kita jadikan set piece di any moment gitu. Sehingga contohnya kita mau nge-simulate nih passing 135 degree ke sini. Nah, saat kita melakukan passing ke sini gitu ya, kira-kira apa sih yang akan terjadi gitu. Kita mau lihat ke depannya kayak gimana, kita mau nge-simulate. Nah, itu fungsinya football simulator kita buat itu. Dan tipe passingnya apa? Short, terus powernya low, high, direction bisa kita set. Nanti pas kita klik generate, itu sistem kita akan menjalankan skenario selama misalkan 10 detik atau 15 detik ke depan, lalu ya diekstrak datanya, XY setiap pemainnya. Terus kita lihat outcome-nya gimana, pressure yang terjadi gimana, dan seterusnya. Use case lainnya juga,
kita bisa juga melakukan ini untuk kayak apa ya, kayak probability testing sih sebenarnya. Misalkan nge-simulate sebuah momen kayak gini, passing kayak gini, udah aja kita simulate 1000 kali gitu. Kita simulate 1000 kali, chance-nya bolanya nggak kerebut tuh berapa persen sih dari situ? Atau chance dalam 20 detik, dalam 30 detik terjadi gol dari passing itu, berdasarkan physics dari simulation engine-nya, itu berapa persen? Jadi kita bisa nyoba-nyoba di berbagai macam situasi, passing yang bagus tuh kayak gimana sih sebenarnya. Dan inputnya juga bisa kita ganti. Waktu itu kita bikin injektornya juga, misalkan inputnya benar-benar dari keadaan MU lagi lawan Liverpool di sebuah set piece gitu ya. Nah, kita injek aja tuh tracking datanya. Dari situ kita simulate. Sebenarnya kalau misalkan tadi ngopernya itu ke atas kanan, bakal jadi gol apa enggak ya? Gitu. Misalnya di dunia nyata dia ngopernya ke bawah kiri gitu, ke bawah sini. Ternyata nggak gol. Tapi dengan engine ini kita coba simulate. Kalau ngoper ke atas kanan gimana ya? Sebenarnya bakal bisa gol nggak ya? Nah, itu salah satu use case-nya. Nah, yang di kanan ini dia defense recommender. Jadi basically hampir sama kayak pass recommender, tapi dalam suatu keadaan defense, kira-kira defense player pertama, defense player kedua, atau defense player yang kalian pilih lah ya, baiknya bergerak ke arah mana gitu. Nah, itu dengan kita basically kita ngepredik atau ngesuggest movement dari setiap defensive player secara simultaneous, bagusnya kemana untuk nge-minimize attacking threat-nya, atau untuk bahkan nge-intercept ball atau pasnya, atau untuk bergerak ke dangerous area. Nah, itu based on role-nya masing-masing. Jadi ada yang role-nya pressure, ada yang role-nya cover, ada yang role-nya balance. Ini salah satu teori di bola juga ya, pressure, cover, balance. Dan juga di sini kita tambah-tambahin juga matrix-matrix lain gitu ya, selain pressure, cover, balance ini. Untuk mensimulate pergerakan dia atau suggest pergerakan si setiap defense player yang dipilih. Nah, ini dua modul terakhir yang juga udah obsolete sebenarnya. Pass recommender. So basically dari bola yang dari sini, kalau kita ngoper ke sini, nggak aslinya itu, aslinya bola akan bergerak ke sini gitu. Cuman di sistem kita saat event pass ini terjadi, kira-kira ada nggak sih opsi-opsi lain? Kita mau top 3 option. Kalau kita mau main konservatif, itu baiknya kemana ngopernya? Oh, ke sini. 1, 2, 3. Oh, kalau main moderate kemana? Oh, ke sini. 1, 2, 3. Kalau main agresif kemana? 1, 2, 3. Nah, itu udah ada formulanya sendiri di belakang yang basically kita formulate based on matrix-matrix football tadi. X-pressure-nya, XGV-nya gitu. Jadi kita udah punya formulanya sendiri sehingga kita bisa ngerekomen passing-passing tersebut gitu. Dan ini coba kita validate gitu ya ke data-data yang belum pernah kita testing datanya kita infer. Jadi kita punya list of tracking data yang memang realnya misalkan pasnya ke sini gitu. Oh, ternyata benar based on agresif kita tuh dia beneran ke sini gitu. Dan ini juga kita juga sebenarnya ada API. Kalau teman-teman klub bola gitu ada yang mau make misalnya mau nge-visualize their whole match itu PPCF heatmap-nya gimana sih atau pitch control-nya gimana, itu kita ada API-nya gitu ya, mereka tinggal ngirim tracking data ke API kita, nanti kita bakal return matrix beserta heatmap poinnya yang selama sepanjang data yang mereka kirim itu gitu. Dan ini nggak hanya PPCF ya, bisa ada EPV, expressor dan segala macam, ada sekitar 8 matrix yang bisa kita provide gitu. Oke, nextnya ini produk lain ya terkait Superstars of Tomorrow namanya, AI Football Academy. So basically kalau yang tadi mungkin buat B2B gitu ya penggunanya, kalau ini mungkin buat B2C. Wait, kayak saya salah account ya. So ini tuh drill sebenarnya. Jadi kayak app buat solo training. Contohnya nih, ini dia lagi pakai app kita ya, SSOT buat melakukan dribble training. Oke. So yang dilakukan di sini adalah dia tinggal nyalain kameranya dia,
terus ikutin guidance dari kita, lalu dia bisa melakukan drillnya dengan dapat instant feedback juga dari kita. Kayak gitu. Nah, ini tentunya ada penerapan AI juga. Nah, AI-nya di mana? Yang jelas, satu jelas bolanya kan kita deteksi ya. Nah, itu ada object detection dari si bola itu sendiri. Kedua, orangnya. Nah, orangnya itu pakai apa? Orangnya pakai pose detection yang jelas. Dan orangnya bergerak di mana gitu ya. Dan misalkan yang harus, kalau misalkan ini salah satu drill yang mungkin nggak perlu pose detection ya. Cuman kalau ada juga yang drills yang memerlukan tangan tuh harus menyentuh di poin mana, tangan harus menyentuh di poin mana. Kayak itu pose detection juga dibutuhkan. Nah, ini status app-nya sih sekarang masih MVP internal release. Jadi masih internal tester aja yang nyoba. Udah ada di Play Store tapi hanya accessible ke internal tester. Insya Allah kita launch public di awal Desember depan. Jadi mungkin teman-teman sekitaran Desember bisa coba nyari ya aplikasi ini untuk bantu saya naikin matrix juga. Nah, silahkan nanti dicoba berdasarkan ya lihatlah dalamnya kayak gimana gitu ya. So basically kita mau membuat football training itu accessible untuk semua orang di kapanpun dimanapun gitu ya. Dan orang itu untuk terus bergerak gitu ya di rumah dimanapun agar mereka nggak males untuk olahraga dan bisa mendapatkan coaching gratis. Kayak gitu sih. Oke, tentang bola sih kayaknya itu aja ya. Nggak terlalu banyak. Ya udah lumayan lama juga. Nggak biasa saya ngomong selama ini gitu. Tapi ini saya intermezzo dikit, cooling down gitu ya. Untuk memotivasi teman-teman untuk berkuliah atau melanjutkan karir di Korea. Dulu saya pun tidak terbayang gitu ya akan melanjutkan karir di Korea. Mungkin di sini juga ada teman-teman dari Doku yang ikut seminarnya gitu ya. Terus saya hanya mas-mas biasa yang bekerja di balik komputer di Doku gitu. Cuman saat itu memberanikan diri gitu ya untuk step out from comfort zone untuk ngambil S2 di Korea dan ternyata wow benefitnya lumayan ya gitu kayak minimum wage-nya bisa dilihat ya sekitar 25 juta untuk gaji dan kita oh tapi kan expense-nya mahal. Enggak juga gitu ya. Enggak juga di Korea tuh affordable living cost. Sekarang saya tinggal di Seoul, ibu kota ya, Jakarta berarti kalau gitu. Itu rent rumah aja nggak sampai 4 juta rupiah, sekitar 3 jutaan rupiah per bulan. Jadi tax-nya juga kecil, ya di bawah 1 juta rupiah potongannya sekarang per bulan. Terus healthcare-nya bagus, segala macam. Dan kalau teman-teman bekerja di bidang IT, punya master role atau PhD role, dari minimum wage ini bisa easily get 1.5 or 3 times bigger than the minimum wage. Jadi teman-teman kalau tertarik gitu ya untuk kerja di Korea, saya sangat menyarankan dan siap nge-mentorin ya atau ya nge-mentorin bahasa nggak enak banget ya. Jadi teman ngobrol lah teman-teman untuk lanjut studi ke Korea dan juga untuk berkarir di Korea begitu. Dan juga buat teman-teman yang Muslim enak ya bisa juga berangkat haji langsung tanpa antri di Korea. Nggak perlu antri, punya uang sekitar 100 juta rupiah, udah bisa berangkat di tahun yang sama. Nah, ya, jadi daftar bulan Januari, berangkat sekitar ya di musim hajinya ya, 2 bulan, 3 bulan berikutnya. Gitu. Nah, ini sedikit terakhir terkait path yang teman-teman bisa tempuh untuk bekerja di Korea gimana sih gitu ya. Nanti boleh juga ya soal nanya-nanya, nggak harus tentang bola juga, bisa tentang ini juga. Local hire itu ya sama aja teman-teman mindsetnya berarti ini cara paling mudah ya, cara paling mudah untuk dapat kerjaan di Korea. Bisa dibilang hampir 100% insya Allah dapat gitu ya. Adalah teman-teman eh, mengeluarkan effort dulu gitu ya untuk studi di Korea, untuk belajar ya, dengan visa D2, entah ngambil diploma, D3 gitu ya, atau ngambil S1. Ini kebetulan teman-teman saya banyak yang dapat kerja dengan visa E7. Atau kalau mau coba dari Indonesia, ya bisa diperhatikan salah satu syarat ini. Harus terpenuhi ya salah satu syaratnya. Kalau teman-teman lulusan S2, insya Allah bisa coba langsung apply, cari-cari pekerjaan. Kalau lulusan S1, minimal harus punya 1 tahun pengalaman yang background-nya selaras. Atau kalau punya
Kalau tidak punya gelar sama sekali, lulusan SMK, STM, SMA, minimal punya 5 tahun pengalaman di bidang yang sejalan dengan pekerjaan yang mau di-apply. Nah, ini special poinnya ya. Kalau teman-teman pernah kerja di Fortune 500 company, ini Ruby Tolip masuk nggak ya? Fortune 500 company ya. Sementara belum ini. Ya, top 500 atau univnya juga. Ya, kalau univnya tergolong ini gitu ya. Kalau contohnya sekarang mungkin di Indonesia tuh UI ya, ITB ini masuk nih. Nah, sisanya saya belum riset lagi. Terus kalau salary-nya teman-teman di sana dapat, alhamdulillah gitu ya, dapat salary 3 kali GNI Korea itu udah atau ACC juga. Jadi itu aja sih mungkin dari saya pengantarnya teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan celotehan saya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya-tanya. Begitu. Oke, Begitu ya Pak MC mantap. ya? Atau ada sesi Ya, lain? gak apa. Kita boleh langsung lanjut ke ini aja, ke Oke. sesi tanya jawab ya. Ini barusan saya matiin dulu buat mute-nya. Mungkin eh, kita bisa utamakan yang chat udah terkirim ya beberapa nih. Ini sejak tadi ngomong soal Korea langsung rame chatnya. Kayaknya udah tertarik ke Koreanya nih. Oh ini di chat ya? Ada di chat ya? Iya, di chat cukup rame. Oh ramai banget. Oke oke oke. Di Pak Swissa Stimulate Training, kamu asisten pelatih ya Mas. Bacanya dari Ini ada atas apa bawah? dari atas saja. Kita Dari atas. appreciate yang udah duluan. Dari kanan apa kiri? Deh. Dari kiri ya. Selesai. Oke, oke, oke. Ya, Oke. udah Yang ini. ini dulu ya. Bentar ya. Dari Yang chat dulu apa gimana jadinya Pak? dari chat dulu aja, mungkin beberapa. Tiga dari chat, habis itu tiga Ah, oke. yang... Siap siap. Kalau di Oke. pause bisa simulate training camp asisten pelatih ya Mas? Simulate training camp asisten pelatih. Mungkin saya kurang memahami pertanyaannya ya, maaf Mas Nur, cuman gimana ya Oh, kayaknya pertanyaannya? tadi pertanyaannya pas Ah, produk SSOT kayaknya. Atau sebelumnya ya, tadi pas kayaknya ini Google football simulation. Google Football Simulator. Ya itu. Tapi bisa simulate training camp asisten pelatih. Jawabannya iya apa enggak ya? Iya gitu kali ya. Bisa gitu ya. Maaf Mas, saya kurang paham pertanyaannya, cuman kayaknya iya gitu ya. Terus apalagi ya Indonesia dapat hikmahnya. Oh, Itu pas bahas Korea tadi itu. hikmah asal Kasus positif, alhamdulillah ya. Gitu. Persaingan cari kerja ya engineer di Korea susah nggak Mas? Oh, eh demand-nya tinggi sih gitu ya. Demand-nya tinggi, demand-nya tinggi dan sebenarnya recently supply-nya memang lagi tinggi juga. Jadi persaingannya lagi lumayan. Tapi buat teman-teman terutama yang dari Indonesia, menurut saya lumayan plus point ya. Orang Korea suka ya sama teman-teman dari Indonesia karena etos kerjanya bagus, terus skillful juga gitu ya. Jadi so far harusnya oke gitu ya. Kita punya plus point lah untuk teman-teman asalkan memang teman-teman bisa nunjukin portfolio yang oke dan belajar bahasa Korea mungkin plus point ya. Plus point itu asal udah bisa bahasa Korea nggak lama sih teman-teman bisa coba ambil kursus 6 bulan gitu. 3 bulan 6 bulan insya Allah lancar bahasa Korea. Itu. Ini tambahin satu lagi ya kayak tadi kan satu Boleh, lagi boleh. kira-kira So, di kayaknya ini Indo. semuanya langsung di chat aja kali ya, Mas. Oh, Udah langsung di chat aja. cukup, Oke, cukup oke. chat aja. Siap, siap, siap. Nanti Mas Amar kalau saya nggak bisa jawab, bantu jawab ya. Oke, oke, oke. Kira-kira di Indo AI for football sudah mulai dilirik belum ya Mas? Nah, ini saya nggak tahu landscape-nya nih, tapi saya dengar-dengar tadi kayaknya di sini juga ada yang berkecimpung di dunia AI football di Indonesia gitu ya. Mungkin nanti bisa saling sharing aja tuh ke teman yang nanya nih Mas Satria Muhammad Aziz gimana ya landscape-nya. Tapi so far kalau di company saya sendiri belum ada quotation dari Indonesia sih atau belum ada RFQ dari Indonesia gitu ya. Misalkan oh ada klub Indonesia yang mau make AI gitu untuk footballnya itu belum ada. So far itu paling jauh di Nah, Asia ini ke bagus Pak pelatihan ini, Pak. Mm-mm. Ya mungkin di gimana?
Iya, kalau di Korea sendiri sih udah sangat ini ya, sudah sangat mateng gitu ya. Karena salah satu analytics company bola terbesar juga dari Korea ya asalnya, Bipro. Kalau teman-teman tahu atau bisa googling, Bipro itu sebenarnya perusahaan Korea tapi base UK. Nah, itu jadi udah mateng banget ya kalau di Korea. Bisa naik haji dari Korea ya, tadi saya udah jelasin ya. Naik haji dari Korea paling mudah, alhamdulillah, dan VIP lah, pengalamannya luar biasa. Jadi kalau teman-teman bisa ke Korea gitu ya, salah satunya coba diniatkan untuk itu juga, insya Allah dipermudah. Harus fasih bahasa Korea atau bahasa Inggris. Untuk perkuliahan full bahasa Inggris, jadi asal IELTS-nya memadai begitu ya. Untuk di Korea itu minimal 5,5 IELTS, nggak terlalu susah ya. Kayaknya ngasal isi IELTS pun kayak 5,5 dapat ya insya Allah. Eh, tapi untuk bahasa Korea sendiri mungkin untuk lebih ke dunia kerja ya. Itu akan jadi plus point banget dan juga bisa nge-ace karir teman-teman untuk menaiki uh, ladder dari jobnya itu sendiri gitu untuk bisa berbahasa Korea. Mas, saya ada dasar di cyber security, mau nyemplung ke AI sekalian, startnya dari mana ya? Apakah better ambil S2 atau ambil course dulu atau gimana, Mas? Wah, kalau ambil course dulu ntar saya promosiin Ruby Talib nih. Jadi boleh ya Mas, jika kayak gini tuh sistemnya ya pengayaan dari mana aja Mas. Diperkaya aja lah, apa namanya, khazanah ilmunya dari mana aja. Eh, tapi saya tipe orang yang memang sangat merekomendasikan S2. Jadi kalau nanya ke saya mungkin bias ya, karena saya dulu tim tidak S2 gitu ya, setelah lulus itu tidak S2 gitu, 2 tahun. Tapi setelah saya nyemplung ke dunia S2, saya benar-benar ngerasain manfaatnya gitu ya. Karir opportunity itu terbukanya luar biasa luas, satu. Terus dua, eh, dari yang dulunya engineer noob banget gitu ya, yang kerjanya nge-googling Stack Overflow terus. Tapi S2 di Korea itu benar-benar ngegembleng kita tuh, yang namanya bikin transformer dari awal gitu ya, bikin ya semua lah riset lab itu kita gimana pakai PyTorch itu bukan pakai library-nya doang gitu ya, tapi benar-benar nyusun semua arsitektur yang memang kita mau ajukan novelty-nya di paper. Atau di cyber security mungkin saya kurang paham domainnya ya, cuman saya sarankan coba ambil S2, eh, coba ambil Korea Mas. Opportunity banyak. So far teman-teman yang saya rekomendasikan untuk S2 ke Korea, eh ya keterima-keterima aja sih, karena emang demand-nya gede banget untuk S2 di Korea. Jadi gas aja Mas, ambil course S2, nanti untuk start basicnya bisa ambil course-course gitu. Beasiswa S3 Korea ada istri saya beasiswa S3 Korea. Ya, tadi ada fotonya dikit. Uh, Beliau lulusan S3 dari KIST, Korea Institute of Science and Technology, di bidang renewable energy, fuel cell. Itu batasan umur kalau nge-lab sih nggak ada ya. Jadi kalau bukan beasiswa yang dari government, rata-rata tuh beasiswa di Korea itu sistemnya adalah disponsorin dari lab. Jadi bapak-bapak yang udah usia 40 tahun pun masih pada ngambil tuh, atau baru ada yang datang tuh kemarin dosen dari UPGRIS gitu ya, Semarang. Jadi aman, disikat aja, nggak ada batasannya begitu. Jadi beasiswa S2 S3 tuh banyak banget. Beasiswa S1 justru yang tricky ya, sedikit. S2 S3 nanti boleh connect ke saya di LinkedIn atau apa, nanti saya coba sharing-sharing beasiswa yang ada. Dan tanya, saya kan masih mahasiswa D3 Statistika, apakah ada program magang bidang AI di Korea? Untuk magang mungkin perusahaan-perusahaan besar ya, kalau perusahaan kecil jarang banget ngadain international intern. Cuma kayak kayak Samsung gitu-gitu kadang-kadang ngadain yang kayak sifatnya mungkin bukan magang juga sih, tapi kayak training ya. Training. Atau salah satu teman saya juga di NDS nama perusahaannya kalau nggak salah, itu di bidang cyber security. Itu mereka lagi banyak banget datengin orang Indonesia untuk magang di sini. Lulusan-lulusan anak-anak IPB sih, mostly. NDS ya namanya, saya lupa sih. Ya kalau nggak salah itu. Gitu. Kira-kira lingkungan Korea, kerja di Korea nyaman atau enggak Mas untuk pendatang? Ah,
Mungkin saya nggak bisa talk generally-nya gimana ya, tapi di tempat saya alhamdulillah nyaman. Jadi cobalah untuk ngefilter tempat kerja yang bisa menyamankan diri kita. Yang kalau teman-teman memang muslim juga dicari tempat kerja yang memang bisa memenuhi syariat Islam teman-teman. Ya kayak di tempat saya ada request satu musola gitu ya. Ada jadi meeting room yang kita jadikan musola dan setiap hari juga sholat jamaah sama teman di situ. Jadi insya Allah 5 waktu juga nggak tertinggal, bisa sholat Jumat juga aman. Jadi untuk sholat aman, untuk kalau kita udah bisa bahasa Korea ngobrol-ngobrol sama teman kantor juga ya kayak ke teman sendiri aja di Indonesia nggak jauh beda lah. Jadi kenyamanan itu kita yang coba create seperti itu. Selama masuk ke Indonesia bola apa tim favorit Mas dalam aspek taktikalnya? Wah ini bias sih, saya fans Liverpool ya, jadi Liverpool aja deh jawabannya. Tapi nggak perlu dibahas aspek taktikal ya kan, lagi kalah-kalah terus nih. Kacau. Izin bertanya, portfolio yang disarankan untuk bekerja di AI engineer di bidang football ini, mengingat infrastruktur AI juga cukup mahal. Oke, ini kayaknya mentoring-mentoring dari Ruby ini lebih bisa menjawab ini ya, portfolio apa yang bagus begitu ya. Cuman kalau kalau saya memang saran coba pertama ya mulai dulu cari yang sekarang lagi hype-nya apa gitu ya. Jadi coba untuk jaga portfolio kita relevan dengan yang lagi oke. Karena waktu itu kan kayak contoh kasus saya itu kan waktu itu yang lagi hype ya computer vision gitu. Jadi portfolio saya kebanyakan saya kejar di computer vision gitu, di video captioning. Jadi seenggaknya orang tuh udah tahu bahwa oh saya tuh orang ini bisa bikin encoder decoder gitu untuk itu kasus video captioning. Oh orang ini udah paham nih kalau disuruh nge-scratch dari PyTorch dikasih input video tuh bisa jadi apa gitu. Nah sekarang coba di Mas perdalam dulu. Kalau di bidang football ini kan sekarang kayaknya yang lagi hype itu end-to-end proses pipeline dari ngolah video sampai dia jadi ini ya analisis, entah itu jadi jersey number detection, entah jadi event detection, entah dia jadi tracking data. Coba saya saranin coba buka Soccernet di Kaggle. Nah, tuh coba kerjain challenge-nya tuh. Kalau udah ahli di situ, kayaknya di hire company football analytics di manapun di dunia ini bisa, Mas. Jadi coba tuh kerjain challenge-challenge-nya si Soccernet deh. Nah, dan itu infrastrukturnya mahal tapi bisa pakai ini kok di running di ini sendiri juga bisa di running. Kudu sabar aja atau pakai collab lah. Nah, atau bisa mungkin mulai dengan data-data open data aja yang available. Tracking data yang udah bentuknya tracking data, udah ada XY pemainnya di mana. Jadi nggak perlu Mas nge-skip bagian visionnya. Nggak perlu nge-translate lagi dari frame. Nah, ya nggak perlu nge-translate lagi dari ini. Tapi datanya itu udah dalam bentuk kayak gini, XY. Tinggal gimana dari ini bisa jadi sebuah analisis. Nah itu boleh. Mulai dari situ aja. Itu nggak butuh GPU Samsung tuh. Running di laptop jadul pun bisa. Mas izin bertanya, ini Pak MC kita sikat semua aja. Apa ada batasan waktu sampai jam berapa? Udah di limit sih chatnya. Udah. Oh gitu, udah di limit. Oke, Ah, oke, siap, iya. siap. Siap, oke. Lanjut aja berarti ya. Lanjut ya apa? Oke, izin lanjut. Mas Helmi, Mas izin bertanya. Sama kayak saya namanya Helmi. Mas izin bertanya kalau untuk AI analitik ini bisa digunakan di cabang olahraga selain sepak bola? Bisa. Badminton atau basket? eh Basket kalau untuk yang solo training udah ada ya home court itu dia ada buat training basket. Di badminton kayaknya sekarang pun buat si apa sebutannya VAR-nya badminton itu pakai itu juga ya AI. Kalau di kasus kita sih kita indoor indoor cabang olahraga indoor kita juga udah pakai AI. Udah ada klien di bidang indoor cycling. Indoor cycling ada satu, di bidang ice hockey juga ada. Jadi nggak hanya di sepak bola ya, di yang lain juga sama. Kurang lebih pipeline-nya mirip.
Tapi ya beda, model kamera calibration-nya beda, segala macamnya juga beda sih karena harus di-train ulang ya, beda. Tapi pipeline-nya end-to-end-nya sama, dari frame ke position ke analytics. Izin tanya, kira-kira ada atau tidak platform untuk menyediakan raw data untuk analisis football analytic? Ada nih. Nah, teman-teman coba ikut, aduh saya lupa banget udah lama nggak, karena datanya udah kita collect di satu ini. Tapi si Opta ini, Opta data ya. Opta sama Sportech Solutions. Dua hal ini gitu ya. Ini kan kalau nggak salah sering, Opta sama apa sih? Satu lagi lupa ya. Sering ngadain lomba gitu ya. Nah kalau ada lombanya itu, teman-teman nanti dikasih data tuh. Nah jadi ikut aja lombanya walaupun nggak dikerjain. Nanti dikasih data gitu ya, status perform. Nanti data itu dimanfaatin aja gitu. Atau ikut Soccernet yang tadi saya bilang. Nah, Soccernet tuh ada datanya juga. Jadi bisa dicoba juga untuk diikuti begitu. Bisa diikuti lah. Banyak-banyak. Opta, Soccernet, atau di googling aja Open Data for Football. Kalau LLM agent di football atau recommender biasanya untuk apa ya? Apakah scouting player? Menarik. Nah, ini contohnya nih, case-nya. Ini pakai LLM nih, guys. Kebanyakan coach, ini bahkan di Europe ya. Di Europe itu, di FB apalagi. Mereka tuh konvensional banget. Konservatif dan konvensional. Jadi nggak ngerti yang namanya ini, football metrics. Sehingga kalau kita kasih ginian, bengong. Antara bengong atau sebutannya apa? Reluctant, apa nggak terima atau apalah gitu ya, bingung gitu. Oleh karena itu, ini biasanya kita feed lagi ke LLM, jadi pipeline-nya tetap otomatis untuk ngejelasin in layman term-nya aja, dalam terminologi yang bisa dimengerti orang awam. Kayak gini, ini salah satu contohnya. Jadi kita ngebuat explainable AI dari matrix-matrix yang udah kita generate. Gitu. Terima kasih ilmunya Mas. Terima kasih sudah mendengarkan. Mau tanya untuk object detection, roadmap belajarnya bisa mulai dari mana ya? Apakah bisa menggunakan yang sudah ada seperti YOLO dan seterusnya, mencoba membuat model sendiri? Nggak usah buat model sendiri Mas. Jadi basicnya itu pasti kita pakai sebuah backbone dimanapun. Yakin di perusahaan besar pun begitu. Pasti pakai backbone apa? YOLO gitu ya. Nanti baru YOLO-nya di training buat apa gitu. Kayak contohnya di saya gitu ya. Ini kan ini YOLO-nya saya retrain lagi nih di kasus ini karena kita harus running cepat di edge device. Jadi pakai YOLO Nano pun kita training lagi untuk dia nggak usah deteksi semua jenis kelas karena sebenarnya kelas yang kita butuhin ball aja gitu. Jadi kita lebih mementingkan true positifnya begitu ya. Kayak gitu. Nah, itu bisa ikut kelasnya begitu. Apakah ada pulang kerja? Oh, apakah ada peluang kerja AI, terutamanya di Indo dengan sistem kerja freelance? Apabila ada, baiknya memulai dari mana? Ada. Kalau ini jelas ada, karena engineer saya sekarang itu dari Indo dan dia freelance, gitu ya, contract base. Jadi pasti ada. Nah, itu nyarinya di mana ya banyak ya sebenarnya platform-platform buat itu kan. Apa sih platform buat freelance yang paling terkenal itu? Saya jadi lupa ya. Udah lama nggak ini. Fiverr ya, segala macam. Apabila ada, baiknya mulai dari mana? Mulai dari ambil gigs-gigs kecil aja, yang penting udah ada portfolionya. Dan hafal apa saja yang sistem apa saja yang harus diperkuat, karena saya bukan lulusan IT tapi tertarik. Ya, mulai dari gigs-gigs kecil. Ambil proyekan kecil-kecil, nanti di situ mulai belajar. Gimana untuk menepati deadline, gimana untuk solving problem yang kadang-kadang ya di request sama orang awam gitu ya. Tapi mas, ntar sekali kita bisa nge-solve, senang buat ngambil proyekan terus. Dan terkait analyticsnya apa bisa diaplikasikan di sekolah sepak bola akademi? Iya, betul. Bisa banget diaplikasikan di sepak bola atau akademi.
Kayak contohnya yang sekarang lagi kita kembangin nih Superstars of Tomorrow itu nih AI powered football academy. Jadi instead of misalkan di training orang untuk juggling satu-satu gitu ya, setiap orang kita sediain aja HP gitu. Jadi mereka bisa training di rumah gitu. Nanti coachnya tinggal nge-review hasilnya. Atau misalkan yang full match lagi latihan di lapangan akademi itu juga bisa diinstal kamera sendiri, terus dianalisis juga hasil latihannya. Tapi itu lebih challenging. Kenapa? Karena biasanya kalau amateur club atau amateur academy, kameranya itu low angle. Nah, low angle itu challenging banget di kamera calibration. Kamera calibration dan object detection perbedaan paling utama di bagian apa? Paling utamanya di bagian tugasnya, Mas. Jadi input outputnya beda, tugasnya beda. Object detection tujuannya untuk ngedeteksi objek-objek yang ada di frame. Ini kan semua tadi satu gambar doang. Kalau kamera calibration untuk mengetahui posisi. Jadi kalau object detection kan mengetahui posisi dia dalam bentuk XY di gambar. Kalau kamera calibration kita mau tahu XY di gambar ini di pitch itu sebenarnya di mana. Di lapangan itu dia ada di mana. Itu tujuannya. Apakah ada jurusan sport analytics di Korea? Kalau ada di kampus apa? Ada. Mungkin nggak jurusan sport analytics, tapi ambilnya di arah computer science. Sekarang lab-lab teman saya tuh kayak kemarin di KIST, bisa di googling kayak nama teman saya tuh Muhammad Amrullah Robbani gitu ya. Dia kemarin labnya juara 1 SoccerNet Challenge. Jadi emang labnya bergerak di bidang sport analytics. Saya kurang hafal juga nama labnya, tapi ada. Begitu. Izinannya Mas belum ke industri ikut bootcamp yang ada tanda jenis kita. Oke, ini jawab di Ruby Talib yang menjawab ya. Itu tergantung nanti mau arahnya mana. Kalau mau jadi data engineer ikut kelas data engineering. Tapi kalau mau jadi AI engineer itu nanti kita di akhir bulan tepatnya tanggal 26 November akan ada AI Superclass. Itu total 28 pertemuan dari basic machine learning, NLP, computer vision, LLM, semuanya di situ termasuk deployment juga akan diajarkan. Seperti itu. Oke, lanjut Mas Bahi. Udah habis nih kayak pertanyaannya. Habis nih pertanyaannya kayak habis ya. Oke. Mungkin dari Mas Bahi mau ada closing statement, Mas? Closing statement ya. Atau ya. Apa ya? Bukan motivator, Ya, jadi untuk teman-teman coba sekarang kan dunia AI itu udah makin merajalela begitu ya, teman-teman. Jangan diambil negatifnya, tapi ambil positifnya begitu ya. Eh, Teman-teman bukan akan dikalahkan oleh AI begitu ya, tapi teman-teman akan dikalahkan oleh orang-orang yang memanfaatkan AI. Jadi coba utilize AI in a positive way. Terus sekarang jangan takut untuk melangkah. Dulu zaman saya pertama tahun 2021 itu memutuskan S2, ChatGPT tuh belum eksis tuh. Jadi eh, entah belum eksis atau belum kita pakai lah ya. Cuman jadi semua itu masih sumbernya dari Stack Overflow. Kalau mau ngoding apa-apa, kalau misalkan ada salah apa, itu semua dari Stack Overflow. Dan bidang AI itu belum banyak. Jadi sama profesor tuh masih dikasihnya buku buat belajar tentang machine learning. Sekarang udah ada ChatGPT, Gemini, dan berbagai macam LLM lainnya. Harusnya kalau teman-teman mau keluar dari comfort zone, mau keluar dari eh, apa namanya ya kenyamanan teman-teman untuk coba untuk nge-upgrade diri teman-teman, harusnya akan lebih mudah karena banyak yang akan membersamai itu. Jadi coba aja, karena teman-teman nggak akan tahu step yang teman-teman ambil ini akan membawa teman-teman ke posisi apa. Gitu. Jadi tetap semangat semuanya. Dan feel free untuk kontak saya di manapun ya. Insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Bahi Helmi Hartoyo Putra. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini. Teman-teman, kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi Mas Bahi di LinkedIn ya. Linknya udah saya share di chat. Dan nanti akan saya share juga di grup biar teman-teman bisa connect. Seperti itu. Oke, fun fact ya, ini cukup spesial ya webinar malam ini bagi saya pribadi terutama. Karena Mas Bahi ini teman saya dari SD.
sejak SD bareng. Nah, ini akhirnya ketemu lagi nih di webinar malam ini. Oke, Oke Alhamdulillah. teman-teman, pantengin info grup buat yang mau belajar AI ya. Jadi kita akan update terus jika ada info, kelas, webinar, dan event-event lain dari Rubik Cloud AI. Oke, terima kasih Mas Bahi. Mohon maaf Ya, atas terima segala kasih. kesalahan kami dan juga teman-teman. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Ini FYI ini rekor peserta terbanyak ya, Alhamdulillah. Eh, Ramai banget yang daftar. Saya Amar, COO dari Rubik Cloud AI. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.